bukan ancaman, kita syaratnya kita akan menghadapi 3B. Apa aja tuh, Mas? Bui, paling ringan. Paling ringan itu ya, Atau penjara. buang. Artinya lari keluar negeri, diasingkan, Iya. lari keluar negeri nggak bisa pulang ke Indonesia. Yang tertinggi bunuh. 3B tuh. Iya. Nah, saya dengan teman-teman mengalami itu semua. Ada yang dibui, dibunuh, saya ada. Ada yang dibui, saya dibui. Saya masih paling ringan tuh dibui. Nah, jadi itu kan resiko-resiko yang kita hadapi. Tapi bagi kami, kita ini terinspirasi. Rezim Orde Baru ini kayak anti ilmu pengetahuan gitu loh. Kalau ada orang punya ide tentang sesuatu, itu kayak, udahlah, nggak usah, kau percayakan aja pada kami orang tua untuk melakukan skenario desain itu. Gila. Sangat tutup pintu sama ide baru ya. Sama ide itu sangat tutup pintu gitu ya. Ya nggak apa-apa, ibu rela kamu di penjara berjuang untuk rakyat, untuk negara. Dan ibu akan mengunjungimu di penjara. Tapi kalau kamu suatu saat di penjara gara-gara korupsi, jangan harap ibu mengunjungimu, mengakui ibumu sebagai anak pun tidak. Gitu. Itu nasihat ibuku. Mungkin kebanyakan orang yang terjun politik masih berpikirnya ortodoks ya. Masih belum bicara soal melakukan pembaharuan komunikasi, inovasi komunikasi. Sementara seperti saya kata tadi, saya gabung nih dengan orang-orang segenerasinya Baby ya. Tim saya itu kebanyakan orang seperti generasinya Baby ya, kebanyakan ya. Sehingga mereka, Mas, saat membahas undang-undang, kita bikin ini yuk, kita bikin meme-nya yuk, kita bikin nobar pembahasan undang-undang. Gimana caranya? Bahas di DPR, kita sorot nobarnya, kita bikin di 1000 desa se-Indonesia, di balai desa. Pak Jokowi pada periode kedua, oke, aku sudah dapat kepercayaan, bisa dipilih lagi kedua kalinya, oke, right? Maka dibutuhkan kepemimpinan yang kemudian mencari nafkah keluarganya secara lebih bertanggung jawab, secara lebih masuk akal. Keluarganya dibawa ke pentas dunia, keluarga Indonesia nih, ada Pak Jokowi. Pada periode kedua ini udah dibawa ke pentas dunia nih. G20, MotoGP, apapun, ya semua pentas dunia, oke, Freeport, bla bla bla. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi ibaratnya naik kelas nih, rakyat Indonesia dinaikkan kelas. Tak. Sekarang main dunia ya, udah aku ajak ya, oke, udah percayakan sama papa dulu kan. Sekarang saya ajak main-main ke dunia nih. Demokrasi kita belum ideal. Iya. Masih demokrasi kita baru kuantitatif dan cuantitatif. Cuantitatif, profitable. Belum kualitatif. Iya. Hai buddies, kembali lagi di Nampol, namanya juga politik. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan lelaki yang paling terkenal di tahun 98. Siapakah dia? Ada Mas Budiman Sujatmiko di sini. Halo, selamat siang Mas Budiman. Dan buddies ya. Hai buddies, ini pertama kali ya datang Saya ke kantor pertama Badiku? ngobrol di sini, cuma kalau ngobrol dengan milenial, dengan tentang politik ya sering sih, tapi di luar TV ya. Iya, kita ketahui lah Mas Budiman ini kan memang jam terbangnya juga sudah tinggi sekali ya. Jadi beliau ini merupakan aktivis. Sekarang lagi grounded. Lagi grounded, kenapa tuh Mas? Saya nggak nyalon DPR lagi, udah 2 kali, jadi lagi grounded, jadi lagi parkir dulu. Oh iya ya, karena beliau ini juga sudah ada di anggota Dewan, jadi anggota Dewan dari 2009 sampai dengan 2019, 2 periode waktu 2 periode, Baby. Di Komisi 2 ya kalau nggak salah ya Mas? Saya Komisi 2 kebanyakan ya. Komisi 2, periode pertama dan kedua sama? Periode pertama Komisi 2, periode kedua separuh Komisi 2, separuh Komisi 8. Oh bisa begitu ya Mas Budiman ya? Bisa dipindah. Yang penting membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ya, yang penting kan itu ya Mas ya? Harusnya gitu dong, udah dipilih oleh rakyat ya. Betul, wakil rakyat kan? Harusnya. Visi misinya harus untuk rakyat. Iya. Mas Budiman ini juga saat ini masih menjabat sebagai komisaris di Di PTPN. PTPN, ya di PTPN dan ada beberapa kegiatan yang lain kaitannya dengan inovasi teknologi, terutama di desa-desa begitu. Ya IT, terus pertanian gitu. Wah, nanti kita singgung-singgung sedikit ya mengenai boleh. industri 4.0 ya Mas ya, Nah, mengenai iya, teknologi. betul. Nah, tapi sebelum itu kita juga ketahui Mas Budiman ini sebagai aktivis yang berani pada tahun 98 nih khususnya. Berarti kita mau bahas-bahas sebentar di situ ya Mas gitu Budiman ya? ya. Mungkin juga supaya kita agak flashback sedikit nih karena kaum Baik, teman-teman kita belum lahir kali ya? mungkin Badis belum lahir. ya, banyak ya? Iya, aku masih umur 2 tahun waktu itu, Oke. 98. Iya, nah kita kan ini banyak banget yang bilang juga melabelkan bahwa generasi saya dan geng saya ini nih Mas Budiman ya, Gen Z, itu ahistory katanya. Bener nggak sih kalau menurut Mas Budiman gimana? Saya kira itu bukan sekedar bukan masalahnya generasi Z atau milenial. Banyak bahkan yang X dan Boomer juga ahistoris, banyak ya.
Tapi saya kira mudah sekarang untuk menjadi historis, untuk ingat sejarah itu mudah. Dengan adanya media sosial, Betul. kamu bisa nonton dokumen apapun. Ya. Saya suka tiap malam nonton peristiwa-peristiwa dokumen sejarah dunia maupun Indonesia. Bisa didapatkan mudah kok sekarang. Masalahnya mau atau enggak kan Nah, gitu ya. iya masalahnya mau atau enggak ya. Biasanya zaman sekarang tuh mereka kayaknya terlalu pelik gitu loh melihat apalagi masa Orde Baru begitu. Oh ya. ya. Nah, ini dari mata Mas Budiman sendiri sebagai saksi masih hidup sampai sekarang, masih sehat, masih terlihat sangat muda. Ini mungkin bisa diceritakan dong kepada kita yang masih muda-muda. Oke. Seberapa pelik sih waktu itu, Mas? Sebenarnya pelik nggak pelik tergantung orangnya. Kalau kami memang melihat soalnya pelik. Ya. Kalau sekedar mau berkarir politik pada waktu itu sebenarnya gampang saja. Ikut Orde Baru begitu ya. Mungkin bisa lancar karir politiknya. Tapi kemudian saya pada waktu itu usia 28, 26, 25 tahun. Seumuran saya berarti Mas Budiman. Ya seumuran baby sekarang. Kira-kira kamu bayangkan saya seumuran baby. Pada waktu dipikirin aku dan teman-temanku nih kalau nggak buat terobosan, nggak buat gebrakan, jangan-jangan kita hilang nih. Nah. Orang nggak pernah lihat bahwa generasi kita pernah ada, ya kan? Nah, loh, memangnya apa yang terjadi sih? Ya terjadi pada waktu itu kalau nggak ada melakukan terobosan, ya sistem akan berjalan begitu saja, boring banget. Pemilu belum ada kita udah tahu presidennya siapa, pemilu belum ada kita udah tahu partainya mana yang kemenang, nah, itu kan boring banget ya. Nah kita pengen sebagai anak muda nih, seusia kamu wajar. Waktu saya usia kamu pasti ada aja yang kurang. Seperti kamu pasti melihat sekarang keadaan juga pasti ada yang bisa kamu perbaiki. Dengan keyakinan gua nih yang bisa perbaikin ini. Nah pada waktu itu saya dengan teman-teman berpikir ini keadaan harus ubah nih. Sistem politik harus dirombak, sistem pemilu harus dirombak, partai-partai boleh berdiri, kemudian kebijakan ekonomi juga harus berpihak pada rakyat, korupsi harus diberantas. Itu kira-kira yang menjadi keinginan kami waktu itu. Nah, yang menarik sebenarnya pada waktu itu orang pengen sih perubahan, cuma memang takut waktu itu, resiko tinggi. Nah, yang bikin berani itu apa, Mas Budiman? Karena kan ini pemerintah kita pada masa Orde Baru tangan besi ya, berbuat sedikit agak ada pergerakan yang cukup berani. Ini pertaruhannya nyawa nih, Mas Budiman. Ya, apa yang membuat Mas Budiman waktu itu kita berani? bahkan punya prinsip. Waktu saya diminta oleh teman-teman jadi ketua PRD, bikin partai kita waktu itu. Iya, Partai Rakyat Demokrasi. Iya, pada tahun 96. Bukan ancaman, kita syaratnya kita akan menghadapi 3B. Apa aja tuh, Bui, paling ringan. Paling ringan itu ya, Atau penjara. buang. Artinya lari keluar negeri, diasingkan, lari keluar negeri nggak bisa pulang ke Indonesia. Yang tertinggi bunuh. 3B tuh. Nah, saya dengan teman-teman mengalami itu semua. Ada yang dibui, saya ada. Ada yang dibui, saya dibui. Saya masih yang paling ringan tuh dibui. Nah, jadi itu kan resiko-resiko yang kita hadapi. Tapi bagi kami, kita ini terinspirasi. Nah, ini mungkin generasi Z dan milenial mungkin bisa dengerin cerita saya. Tidak harus dicontoh, tidak semuanya harus dicontoh. Tapi kita terinspirasi. Waktu kami tahun 96, 98, seusia Beb ya. Kita juga terinspirasi pejuang-pejuang kemerdekaan. Oke. Dulu kita siapa saja tuh yang menginspirasi? Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Itu orang-orang yang saat seusia kami pada waktu itu, atau seusia Beb sekarang ini, juga masuk penjara. Bung Karno masuk penjara. Bahkan diasingkan juga. Dibuang juga ya. Macam-macam. Jadi terjadi itu. Nah, kita waktu itu agak ngiri nih. Indonesia diberikan oleh anak-anak muda keren, masa nggak ada lagi anak muda yang mau ngambil resiko nih untuk perubahan Indonesia. Kira-kira gitu. Nah, berarti kalau kita bisa bandingkan ini Mas Budiman sebenarnya berbeda sekali nggak sih bagaimana cara anak-anak muda saat ini untuk bergerak untuk bangsa dan zaman waktu Orde Baru waktu itu? Agak berbeda ya. Iya, perbedaannya di mana tuh Mas? Berbeda apa yang perlu diperbaiki sebenarnya sama anak-anak muda zaman sekarang? Nah, menarik. Anak muda di segala zaman. Iya. Di negara manapun tuh selalu melihat ada yang kurang dari keadaannya. Betul, kritis ya. Kritis, dan kritis. Itu harus dijaga, idealisme itu. Nah, menurut saya pada waktu kami tantangannya adalah soal ketidakadaan kebebasan. Tidak ada kebebasan. Iya. Tidak ada kebebasan itulah yang membuat kami bergerak agar ada kebebasan politik. Hak asasi manusia, kebebasan politik, demokratisasi ya.
hak menyuarakan pendapat begitu, itu yang harus dijaga, harus direbut, bukan dijaga. Waktu itu kita nggak ada Malah soalnya, direbut. harus direbut dong. Dan itu tekad kami karena kita ini kebetulan nih bukannya belagu ya, Iya. kami aktivis dulu suka baca, suka debat, suka diskusi. Jadi kita ini paling senang kalau kita mengutarakan pendapat, Oke. berpendapat dengan teori katakanlah ya. Kita nggak mau dong pendapat kita membuat kita dimasuk penjara. Karena itu keadaan harus berubah. Nah karena itu kita ingin ada perubahan itu. Kalau sekarang tantangan anak muda sekarang, tantangan BB dan teman-teman segenerasi BB adalah kemajuan. Ya. Kalau dulu kebebasan, rewardnya mau kita rebut itu kebebasan. Kalau sekarang tantangan bagi generasi BB adalah kemajuan. Kita sudah bebas. Belum sempurna sih. Tapi gimana setelah bebas ada kesetaraan, setelah itu ada kemajuan. Nah, itu yang mau kita harus dipelopori anak-anak muda seperti BB ini. Setuju, You know. setuju. Karena saat ini Beda sebenarnya tantangannya ya. iya, kalau Beda dibandingkan yang kebebasan saat ini udah sangat lebih Luar baik, biasa. luar biasa. Kamu bisa diskusi ngomong apa aja di medsos gitu kan. Setuju, betul. Membuka ruang diskusi itu udah banyak sekali Kamu ya ada Mas ya. Clubhouse, ada Clubhouse, tempat main juga Mas Budiman. Iya, WA group, ya apa Betul. tulisan ya. Betul. Banyak ruang dulu diskusi ya hanya beberapa orang saja, 5-6 orang tertutup, ketahuan bisa ditangkap. Nah ini Kalau yang kita kritis. jangan pudar semangatnya Ya. begitu ya Mas. Sudah ada ruang kebebasan dan ini yang perlu harus menjadi ada dalam pikiran kita semua dan hati kita itu betul. kemajuan untuk Indonesia. Kemajuan. Dan ini perlu kita juga mengutilize ya kemajuan ini ya, teknologi, Harus dikejar. sosial media. Harus dikejar. Betul. Karena kita ini sudah jadi contoh yang baik sebagai negara demokrasi ya, negara yang bebas. Ya, setuju. Belum ideal, tapi kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Oke, kita harus bangga dong. Dalam soal kebebasan kita oke. Cuma dalam soal kemajuan nih hari ini tantangan kita nih masih belum ada di ranking 10 besar ya. Ya. Nah, ini kan menjadi Saya nggak tahu rankingnya pertanyaan berapa. kenapa ya? Bahkan kita agak prihatin ya pada Ya. waktu ada riset survei. Karena untuk kemajuan kan butuh kecerdasan ya. Ya, setuju. Rupa-rupanya ranking kecerdasan bangsa Indonesia di ASEAN kita nomor 2 dari bawah. Kalau 2 dari atas masih mending, nomor 2 dari bawah loh. Di negara-negara Asia Tenggara. Ini harusnya prihatin loh. Prihatin Generasi sekali, baby benar. prihatin, kita juga prihatin begitu ya. Sama seperti dulu waktu itu, Indonesia negara besar kau nggak demokrasi sih. Kami waktu itu iri dengan teman-teman kami di Filipina. Di Filipina tahun 86 anak-anak muda seusia baby sekarang bergerak menjatuhkan diktator Marcos. Ya. Kemudian di Korea Selatan tahun 87. Wah, di Asia ada gerakan yang mendemokratiskan Filipina, mendemokratiskan Korea Selatan. Kapan Indonesianya? Kami iri waktu itu. Iri, Indonesia harus juga dong gitu kan. Sehingga kami bergerak. Nah sekarang menurut saya generasi baby harusnya juga berpikir kok orang Korea Selatan bisa bikin industri kreatif yang luar biasa. Kok anak-anak muda Cina bisa bikin industri IT yang luar biasa. Amerika, Inggris, produk-produk kita pakai sehari-hari di laptop kita, di handphone kita kan dari sana. Ya. Kapan produk Indonesia dipakai oleh anak muda di India? Kapan produk Indonesia dipakai anak muda di Vietnam, di Australia? Setuju. Harusnya iri dong ya? Nah iya ya, anak muda zaman Saya aja dulu iri kok, Mas. kalau iri itu termotivasi ya Mas ya. Iri bukan dengki ya? Iya, ya? iri itu ya. termotivasi. Kalau Termotivasi. anak zaman sekarang nih mungkin menjadi PR kita semua ya. Kalau iri jangan malah jadi, aduh mental health kena nih. Aduh, mental. Langsung butuh healing nih. Langsung butuh healing ya. Gak apa-apa healing, gak apa-apa. Gak apa healing, tapi beberapa saat setelah itu comeback stronger. Oh, comeback stronger. Inovasi-inovasinya dilaksanakan. Ayo, Begitu. itu tantanganmu loh. Iya, setuju. Bener banget nih Mas. Nah, Mas Budiman, kalau sekarang kan ruang diskusi ini sudah banyak. Kalau Ya. dulu kan itu harus dibuat ya Mas ya? Dibuat. Ngundang pun gak mungkin pakai teks dong. Kalau Oh, itu belum iya, ada dong. betul. Kebayang gak sih kamu? Gimana waktu ngundangnya kalau dulu Mas Budiman? Kalau ngundang Ke demo, pintu ke pintu. bikin selebaran. Oke, Selebaran dicetak diam-diam di belakang kantor kita. Ruang bawah tanah gitu kan, diam-diam. Berim-berim kertas. Malam-malam kita masukin ke kos-kosan mahasiswa. Malam-malam kita masukin ke kos-kosan buruh kalau mau demo buruh. Malam-malam kita masukin ke rumahnya petani. Yuk, besok kumpul di sini kita demo. Pakai selebaran. Bisa ketangkep sih. Iya, nah ini baru saya mau tanyakan, itu kan kelihatan Bisa banget, very ketangkep. obvious bahwa Bisa lebaran, malam-malam. Iya. Kalau sekarang kan tinggal pakai hashtag ya. Iya. Ya demo di sini misalnya gitu ya. Kalau dulu enggak, kita Bikin selebaran grup malah. WA ya kan? Grup WA sumber. Dulu enggak. Enggak ada handphone. Salut. Enggak ada handphone loh. Ini perlu kita contoh ini. Jiwa perjuangannya sangat berani. Tapi itu yang buat demi kami. kebebasan. Itu romantika kami. Iya. Nggak boleh diulang. Dalam pengertian gini.
sekarang lebih mudah untuk berjuang ya. Cari romantika yang lain. Apa nggak tahu deh. Esensi perjuangan yang perlu kita serap. Esensinya aja. Jadi kalian lebih tahu tantangannya sekarang, teman-teman. Betul sekali. Beda zaman, beda tantangan ya Mas. Beda jangan. Harus adaptasi, kita juga harus menjadi Betul. pribadi yang adaptif. Nah, soal adaptasi gini, saya justru mau ngomong gini, Beb. Anak Gimana, Mas muda Budiman? sekarang jangan adaptif. Karena gini, kalau adaptif itu Menarik ini, karena biasanya saya mendengar anak muda harus adaptif. jangan. Kenapa Mas Budiman? Kalau adaptif, artinya Ngikut kamu arus. menyesuaikan diri dengan agenda orang lain hari ini. Ya. Itu adaptif. Jadi, tapi yang buat agenda orang lain, kita menyesuaikan diri. Agenda orang lain hari ini, kita sesuaikan diri, itu adaptif. Dan juga jangan antisipatif. Kalau antisipatif berarti kita ikut agenda bangsa lain di masa depan. Mengikut agenda bangsa lain di masa depan. Oke. Kalau adaptif mengikuti agenda bangsa lain di masa kini. Anak muda sekarang justru jangan adaptif, nggak cukup, jangan antisipatif, tapi harus menjadi scenario builder. Skenario builder. Pembangun atau scenario designer. Yang Merancang mengontrol, skenario, merancang rancang. situasi saat ini. Merancang loh, baby, hari ini jangan sekedar adaptif, kamu juga bisa membuat skenario dengan teman-teman segenerasimu. Saya baby dulu fakultas apa? Misalnya contoh nih di kampus, ada Hubungan internasional aku HI, dulu. saya juga HI juga S2-nya. Bisa ngobrol-ngobrol nanti di tos Ya. dulu berarti Mas Budiman. Kita ngomong Ukraina, Rusia atau Taiwan, China. Oh iya, menarik. Boleh. Kan dulu tesis saya tentang China. Wow. Jadi gini, aku mau ngomong apa tadi? Aku mau ngomong bahwa, tapi ada kaitannya. Skenario builder artinya kamu anak social science, kumpul dong sama anak biologi, kumpul dong sama anak IT, kumpul sama anak manajemen. Kita omongin, yuk kita merancang apa tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang pertanian, apapun. Merancang, jangan ikut agenda. Berarti terus inovatif. Aktif, Inovatif, betul, tapi nggak cukup. Dilengkapi dengan imajinatif. Imajinatif. Ini di atasnya lagi nih. Di atas. Iya. Kalau inovatif itu kita mencari cara baru untuk menyelesaikan soal-soal lama. Soal-soal lama ya Mas ya. Kalau imajinatif, Visioner. soalnya aja belum ada udah kita bayangin. Contoh orang imajinatif Elon Musk. Elon Musk, yes. Soalnya belum ada nih. Iya. Kita belum kepikiran tuh. Bumi belum overpopulated, tapi udah mikirin gimana Mars. caranya Tinggal di Mars. tinggal di Mars. Soalnya belum ada. Nah, itu penting gitu. Setuju. Saya juga sangat suka banget ngeliatin Twitternya Mas Elon. Mas Elon. Meme yang ada di Twitter kan Iya, banyak lucu. Mas Elon. Iya, Mas Elon, betul. Iya ya, keren memang ya. Berarti kita harus imajinatif, bukan hanya inovatif. Korea K-pop imajinatif kan? Iya, betul. K-pop wave sekarang so massive. Siapa yang bisa bayangin 20 tahun yang lalu? Nggak ada yang bisa bayangin. Bahkan ini bisa menjadi soft diplomatiknya Korea ya Mas ya? Nah, kita sebagai orang HI tahu betul. Satu itu imajinatif kenapa ini? Ini sama sore ya kita sama orang HI ya. Iya, nggak apa-apa ya, Badis ya. Sedikit jadi, minggu HI. Dunia ini hari ini lagi ngalamin 3 ledakan. Pertama, ledakan virus, Ya. pandemi. Kedua, ledakan pengetahuan. Kamu bisa kuliah dimanapun, di YouTube. Saya kuliah setiap minggu, saya nonton 3 kali kuliah di MIT, Harvard, ilmu apapun. Ledakan pengetahuan ada di handphone. Ketiga, ledakan mesiu. Perang Rusia-Ukraina yang berdampak global. Ada 3 ledakan, virus, pengetahuan, dan mesiu atau peluru. Biasanya kalau dunia mengalami 3 ledakan ini bareng-bareng, itu dunia lagi di reset, lagi dibongkar pasang. Ketika dunia lagi dibongkar pasang, ada dampaknya macam-macam tuh. Dedolarisasi, orang pergi dari dolar, ya. Kemudian orang jualan ini macam-macam ya. Apa yang terjadi? Orang butuh imajinasi baru. Ini dunia harus gimanain. Ya. Itu makanya imajinasi harus ke sana, jangan cuma inovasi. Betul sekali, iya. Dan pastinya ini juga sebenarnya dikaitkan juga dengan apa yang sedang terjadi ya. Dulu kami kan berimajinasi juga. Iya. Gimana caranya kita bisa menentukan kita sendiri punya presiden ya? Gimana caranya kita buat demokrasi ya? Gimana cara ada otonomi daerah ya? Itu kan berimajinasi. Berarti berandai-andai dulu ya. Pemuda Soekarno, pemuda Sahrir juga berimajinasi. Gimana ya kalau di Nusantara ini satu saat kita buat Republik Indonesia? Di Nusantara kan belum pernah ada Republik Indonesia. Adanya Sriwijaya, Majapahit, Demak. Tapi itu berimajinasi. Punya Republik Indonesia itu imajinasi. Setuju.
Luar biasa. Nah, Mas Budiman, kalau saya lihat nih, saat ini anak-anak muda sebenarnya nggak sedikit yang imajinatif, Mas. Betul, sepakat. Permasalahannya, Apa? dieksekusi nggak? Bagaimana caranya supaya anak muda ini setelah berandai-andai, mereka berimajinasi, masa depan seperti apa yang mereka inginkan untuk Indonesia dan juga dunia ini? Langkah awalnya untuk merealisasikannya bagaimana ini, Mas Budiman? Ada orang berkata, untuk bangun sebuah negara atau bangun sebuah perusahaan, Ya. mulai dari sumber daya alamnya apa. Itu salah. Kita semua punya otak. Jadi menurut saya dimulai dari ide. Sumber daya manusianya berarti ya? Ya, sumber daya ide. Ya. Punya ide, setelah itu berjejaring, bikin networking. Bener, setuju banget. Kalau ada ide sekeren apapun, Ya. orang anggap idemu mustahil, tapi kalau kamu buat jejaring banyak, ide itu mudah banget dilaksanain. Investor pun bisa datang. Kalau idemu menarik, Betul. ide itu nanti ada temennya ahli IT di algoritmakan idenya, terus kamu punya jaringan sosial yang banyak di desa-desa, di kampung-kampung, jadi jalan, yaudah aku bisa chip berapa investasi. Menurut aku gitu. Sekarang Laksana. kan gitu kan. Betul. Nggak usah bikin kantor kok. Airbnb Iya. emang punya hotel. Uber emang punya taksi. Kan enggak. Iya. Setuju. Dan sekarang juga zamannya bukan compete lagi ya Mas ya, bukan kompetisi lagi, tapi kolaborasi. Betul. Collab ya, bukan collapse. Bukan kolaps ya, jangan. Collapse. Kolaborasi bukan collapse, bukan runtuh. Kolaborasi ini Ya, Badis. ya, ya. Aku setuju banget. Jadi kalau kita melihat ada yang lebih pintar, ada yang lebih hebat dari kita, jangan bersaing. Ajak kolaborasi. Dia pintar di bareng-bareng. satu hal, aku pintar di hal yang lain gitu dong ngeliatnya. Betul, setuju banget. Mas, kita Apa kan tuh? juga ketahui ya dulu Mas Budiman ini mendirikan Partai Rakyat PRD dulu. Demokratik. PRD. Nah, itu juga berani banget sih Mas Budiman, karena kan pada saat itu pemerintah hanya melegalkan, mengesahkan 3 Partai partai politik, saja. Iya, hanya 3 parpol. Golkar waktu pada saat itu, PDI, Dan P3. dan P3. Ya. Berani banget Mas Budiman. Ini apa Sebenarnya kita didasari? bukan pemberani sih ya. Nah, Enggak juga, kita biasa-biasa aja. Cuma pada waktu itu udah jengkel. Udah jengkel. Yang udah sampai kena batasnya deh. Batasnya, marah. Nah, rasa marah itu melampaui rasa takut kami. Oh. Jadi kami punya rasa takut lah. Siapa nggak takut ketika saya ditangkap? Siapa? Enggak. Saya rasa takut juga ketika saya diinterogasi. Walaupun saya 6 kali pernah diinterogasi sebelumnya. Saya takut juga waktu saya diadili, waktu gua kan divonis berapa tahun nih ya, gitu. Takut juga. Tapi rasa takut itu kita lampaui dengan rasa marah. Oke. Rasa marah. Kemarahan yang membumbung tinggi itu tiba-tiba lebih tinggi dari rasa takut. Ya udah kita ikuti itu. Apa sih sebenarnya Tapi di atas rasa takut itu ada sih. Iya. Ada. Apa lagi Mas? Imajinasi lagi. Imajinasi lagi, masuk lagi ke situ ya Mas ya. Iya, kejar imajinasimu. Setuju. Nah, itu Bu, Mas bisa Budiman, bebas gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bikin marah sekali nih? Marah begini. Satu, tidak ada kebebasan. Kedua, ada ketimpangan sosial. Timpangan sosial. Ketiga, rezim Orde Baru ini kayak anti ilmu pengetahuan gitu loh. Ada orang punya ide tentang sesuatu, itu kayak, udahlah, nggak usah, kau percayakan aja pada kami orang tua untuk melakukan skenario desain itu. Gila. Sangat tutup pintu sama ide baru ya. Sama ide itu sangat tutup pintu gitu ya. Saya dan teman-teman saya sebagai orang suka baca, suka diskusi, nggak boleh buat ide yang menurut kami baik untuk Indonesia. Itu kan kayak seorang pelawak dicabut hak lawaknya, gitu kan? Kayak seorang wartawan dicabut haknya menjadi penulis dong. Rasanya gimana gitu ya? Bisa aja ada pekerja lain tapi tetap enggak. Kami menghargai ide. Defisit demokrasi berarti itu ya. Defisit demokrasi sekaligus defisit ide. Nah, ini menarik, bagus pertanyaanmu tadi, pernyataanmu tadi. Kalau defisit demokrasi saja Iya. mudah mengembalikannya. Oke. Tinggal ubah sistemnya. Ada demokrasi, ada kebebasan, right? Iya. 98 dalam waktu beberapa minggu jatuh demokrasi kita. Mudah. Ya. Hitungan bulan belum selesai. Yang paling mengerikan adalah dan sampai sekarang kita merasakan akibatnya adalah defisit ide. Buktinya apa defisit ide? Buktinya, tapi mudah-mudahan Z dan milenial enggak ya. Di Indonesia ini kalau orang udah punya ide yang transformatif, yang visioner tuh bukannya didukung, dijulidin. Betul. Ya nggak sih?
Betul. Bener nggak? Nggak perlu dalam skala negara deh, skala society yang lebih kecil juga Iya. sama. Dan itu kan bukan soal negara kan, itu soal society ya kan, Iya. soal masyarakatnya. Ini lama menyembuhkan ini. Setuju. Defisit ide ini yang jadi masalah. Dan demokrasi, kebebasan yang mudah dalam tanda kutip kita rebut, defisitnya kita jadikan surplus, kita bahkan sudah surplus. Iya. Ketika nggak diisi dengan ide, apa yang terjadi? Kebebasan itu diisi oleh kampanye kebencian, kebebasan diisi dengan kampanye kebencian, terutama suku, agama, ras. Bagusnya kan kebebasan diisi dengan ide yang progresif ya, Iya. Setuju. dan inovatif, dan imajinatif. Nah, ini harus kita putuskan rantai defisit ide itu ya, Ayo, Mas Budiman. ayo, Mulai sama-sama dari saya. hal-hal kecil. Sama-sama saya meskipun di atas kamu generasinya, Sangat terbuka. Saya sama. Oke. Saya paling takut nggak jadi orang relevan. Wah. Ini quotes of the day ya. Apa tadi? Hal apa yang paling Anda takuti tidak menjadi orang yang relevan. Kan gini, orang baik saja. Karena kita dulu dinasihatin jadilah orang baik, kira-kira kita nasihat orang tua, guru agama, macam-macam ya. Ternyata baik aja nggak cukup loh. Kebaikanmu juga harus relevan. Iya. Kalau kamu baik dan kemudian masuk sistem yang nggak baik, tapi kebaikanmu nggak relevan, hilang tuh kebaikanmu. Kamu tenggelam dalam sistem yang nggak baik itu. Tapi kalau kamu sendirian, bahwa ide baik, sekaligus relevan, masuk sistem yang nggak baik, itu bisa membersihkan kubangan kotor sistem itu. Baik yang relevan contohnya. Baik dan relevan. Contoh nih, ini kasih ambil contoh aja. Waktu saya masuk ke DPR, saya diminta oleh partai. Periode pertama itu, Mas? Periode pertama 2009, saya diminta untuk masuk ke DPR. Apa ya? Oke, aku mau bawa undang-undang. Aku mau bawa undang-undang desa. Itu baik. Ingin memberdayakan desa dan memberikan dana dari negara ke desa tiap tahun. Which is sekarang udah berlaku gitu ya. Which is kita jaksel banget. Iya, sekarang jaksel banget nih Mas Budiman. Aku suka ngopi berarti di sana ya. Kabar-kabarin kalau di jaksel, Mas Budiman. Suka healing dengan Iya, karena kita bisa ngobrol lebih lanjut. Suka di talk. Di talk dengan anak muda saya suka dengan generasi Ini seperti relevan ini berarti Mas Budiman. Ya, jadi gini, itu tren bukan relevan. Nanti kita terangin. Oke. Itu tren. Itu tren berarti Beda, ya, tren dengan ngikutin relevan tren. beda. Tren dan relevan beda. Jadi menjadi biar relevan, jangan Kalau bisa cuma jadi dua-duanya. tren. Kalau bisa dua-duanya. Oke. Apa kamu mau apa? Kita Periode mau undang-undang pertama, desa. undang-undang desa. Bagi saya itu bukan cuma baik, tapi relevan. Karena ada ketimpangan sosial, pembangunan desa dengan kota yang timpang. Desa nggak punya kedaulatan untuk mengembangkan diri. Relevan dong. Iya. Dan memang zamannya pada waktu itu dunia ini lagi baru waktu itu krisis ekonomi tahun 2008. Ada banyak bangkrut perusahaan-perusahaan itu dan Bank Dunia juga mulai berbicara soal kemiskinan, poverty reduction. Relevan. Ya. Jadi baik dan relevan. Jadi itu barang. Undang-undang Nyaris. desa. Contoh undang-undang desa. Itu contoh yang saya coba lakukan dan berhasil. Padahal waktu itu saya sendirian loh. Saya sendirian, bagaimana meyakinkan teman-teman DPR bahwa ini, dan akhirnya banyak, oh iya bener, bagus. Akhirnya semua fraksi setuju. Semua fraksi. Apa yang dibawa pada saat itu Mas Budiman? Ya, kita Data. kemiskinan, tapi sekaligus juga bawa dukungan dari kepala desa puluhan ribu. Oh, kalau macet-macet, ya demo aja kita. Biar masuk prolegnas tuh undang-undang gitu kan. Nah, Strategis banget nih Mas Budiman ya. Demonstran. Dulu gak punya kekuasaan kita ngerahin masa, apalagi Benar. contoh aja, contoh. Itu. Contoh ya, kebaikan yang relevan. Oke, itu satu lagi yang bisa kita catat ya, menjadi orang yang relevan. Menjadi Baik, tapi relevan. Baik saja nggak cukup ya berarti Mas Budiman ya. Ya Mas Budiman, kita juga tahu waktu itu kan sempat dibui. B yang pertama. B yang pertama. 13 tahun. Vonisnya 13 tahun. Vonis 13 tahun, lalu bisa keluar Jalannya bui 3,5 tahun. 3,5 Karena tahun. begitu Mei 97 saya divonis 13 tahun, saya bilang sama ibu saya, tenang aja Bu. Ya saya sedikit, nah waktu takut juga salah 13 Berat juga tahun. ya. Pertama belum nikah gitu kan, pacar aja nggak pernah. Duh aku nggak pernah pacaran, nggak pernah nikah 13 tahun. Aku hitung, itu usia Mas Budiman 26 tahun itu. Mei 97 ya? 27, Mei 27. 27 ya? Karena Mei 97 saya divonis. Oh ya, itu kan kejadiannya 29. 27 Juli 96. 27 Juli 96. Tapi saya divonisnya awal Mei 97. Sudah 27 tahun. Saya Maret ulang tahunnya soalnya kan. Belum nikah, belum pacaran nih. Belum pernah pacaran saya, belum pernah nikah. Takut 13 tahun. Wow, deg-degan juga. Ya. Tapi kan kita harus menenangkan Stay orang calm, tua. betul. Stay calm.
Tenang Bu, nggak akan lebih 5 tahun. Karena ada tanda-tanda ini kekuasaan ini akan runtuh. Less than 5 years. Ya. Bener. Mei 97 saya divonis. Agustus krisis moneter. Nah, mulai runtuhlah kekuasaan Orde Baru pada waktu itu. Ibaratnya berangkasnya itu kosong. Oke. Ya. Berarti pada saat waktu itu Presiden Soeharto ya, Iya, betul. akhirnya turun, itu Mas Budiman masih di dalam BUI Di atau dalam, sudah di dalam. masih di dalam? Dalam Bagaimana BUI. suasana BUI pada saat itu? Gegap gempita Wah, kah? Haru ya, kah? haru karena saya kan ketemu banyak tahanan politik di sana ya. Iya. Yang sudah 30-an tahun ada di sana. 30 tahun. Ya, orang-orang 65 PKI waktu itu udah 30 tahun sejak 65 di penjara tuh sampai tahun 98. Kemudian ada Sanana Gusmao, mantan presiden Timor Leste, itu divonis 25 tahun jika tidak keliru. Ya, ada di sana udah ada yang belasan tahun, puluhan tahun di sana. Saya baru masuk. Waduh. Saya 13 tahun ya. Gak apa-apa aku belajar dari mereka gimana mereka tetap waras, Ya. tetap segar. Meskipun udah 30 tahun di Susah penjara, itu, udah iya. 10 tahun di penjara, kok tetap bisa tersenyum ya? Wah, aku harus belajar sabar dari mereka. Pelajaran yang menarik dari Orde Baru memenjarakan saya adalah ngajari saya sabar. Dulu saya nggak sabaran loh. Dulu, wah ini kita hajar aja dulu kan ya. Di penjara saya belajar sabar. Belajar sabar di sana. Berarti waktu itu haru dong semuanya tuh ya Mas ya di Oh, sana. haru, nyembelih bebek, nyembelih angsa, nyembelih Oh iya, sampai ayam. nyembelih bebek dan iya, angsa. Iya, pesta dengan tapol-tapol lain. Barbecue ya kalau zaman sekarang. Barbecue. Wah. Oh, berarti pada saat itu menjadi momen yang mungkin memorable ya sampai sekarang ya. Memorable karena bagaimanapun juga ada hal yang menarik karena waktu di penjara itu kan saya di sebelah tembok tinggi, tembok saya di ke jalan raya. Oke. Jadi kalau pagi-pagi bangun di ruang sel kan suka ada dengaran orang jualan roti, jualan apa roti atau jualan apa tok dengaran. Begitu dekatnya kebebasan, tapi sekaligus begitu jauhnya kebebasan. Jadi ada sedih gitu. Ya kayak kamu suka sama seorang gitu ya. Kelihatan gitu tapi nggak bisa menggapainya gitu. Nah, kebebasan pun juga hanya beberapa meter, 10 meter dari jeruji saya. Dia lihat tembok, begitu dekatnya kebebasan. Karena tiap pagi saya dengar pedagang kaki lima berteriak-teriak nyari pembeli gitu ya. Dekat sekali. Susah digapai. Tapi jarakku ke sana 13 tahun. Itu jarak sekitar 10 meter. Itu ironi itu. Makanya tadi ya, yang paling dipelajari di BUI pada saat itu sabar. Sabar. Walaupun nggak bisa menggapai apa yang sudah kita lihat dan dengar, harus sabar. Dan akhirnya membuahkan hasil ya, begitu ya Mas. Ya. Nah, Mas Budiman, ini kan kita ketahui Mas Budiman akhirnya menjadi terlibat lah, kecemplung, menyemplungkan politik. diri dalam politik praktis. Praktis, ya, betul. Iya. Ini apa yang mendasari Mas? Saya waktu kecil tuh cita-cita dua. Politik dan jadi saintis. Mas Elon lagi ya? Nah, itu dia. Politik dan terjun politik atau menjadi terjun ke sains. Yeah. Tapi akhirnya saya memutuskan terjun politik karena nantilah saya akan mengembangkan sains kalau Indonesia sudah demokratis. Kita tunggu, Ya, Mas Budiman. ya, karena itu concern saya sekarang sains. Concern saya teknologi. Concern saya adalah inovasi teknologi. Karena tadi tantangan kemajuan. Tapi sebelum ke kemajuan, kebebasan diberesin dulu dong. Iya. Nah, setelah itu udah bebas, Baru terus kemajuan. kesetaraan dulu. Oke. Udah kesetaraan, ya kita buat undang-undang desa itu kan dalam rangka kesetaraan. Iya. Setelah undang-undang desa selesai, kemajuan. Jadi saya punya 5 obsesi dalam hidup. Kebebasan, karena itu saya dulu bikin PRD. Setelah bebas, obsesi yang kedua kesetaraan atau keadilan. Karena itu saya berjuang untuk undang-undang Pemerataan desa. juga ya, dalam hal infrastruktur. Undang-undang desa salah satunya ya. Sekarang saya lagi obsesinya ke kemajuan, progress, liberty, equality, and progress. Luar biasa. Tepuk tangannya dong. Teman-teman keren banget loh. Banyak banget hal-hal yang dapat aku pelajari juga nih Mas Budiman. Semoga tertransfer ya jiwa Oke, perjuangannya boleh. dan juga imajinatifnya itu. Jangan sampai kita defisit ide nih anak-anak muda. Jangan sampai. Nah, Mas Budiman sekarang ini berarti kesibukannya apa nih? Kesibukannya sekarang selain di PTPN, lagi banyak ngumpulin anak-anak muda. Sosial kamu yang Saya. Aku jadi kumpulin dong, Mas Budiman boleh. undang-undang. Ada anak teknologi, ada anak sosial, ada anak filsafat. Kita ngobrol. Yuk, apa yang bisa kita kerjain? Collab tadi.
Kolaborasi tadi. Makanya saya bisa ngerti kosakata mereka karena sering ngumpul dengan mereka loh. Pantesan ya. Iya, iya, sering Tahu-tahu ngumpul literally, iya, which iya. is Which is healing, apalagi tadi? Detox. Detox, mental health. Detox. Ini yang bikin juga Mas Budiman awet muda terus ya Mas ya. Amin. Karena bergaulnya sama anak-anak muda. Nah, kita ngomong tentang kemajuan. Mm-mm. Kamu tahu nggak? Kalau aku hidup di sekarang nih, pasti gue nggak jadi demonstran. Pasti bikin startup. Pasti bikin ini. Ya, ayo dong, bikin dong. Kita fasilitasin. Karena saya bilang tadi, ide baik plus science. Kalau kamu ide itu ditopang sains dan teknologi, ditopang jejaring sosial, pasti jalan. Nah, saya sediakan jejaring sosialnya. Ini aku jadi kepikiran lagi Apa nih tuh? Mas. Waktu pas Mas Budiman Ibu ini kan divonis 13 tahun ya. Yap. Aku jadi kepikiran kalau aku menjadi posisi Mas Budiman. Ya. Pasti deg-degan banget orang tua respon apa? Ketakutannya mereka, deg-degannya mereka. Nah. Waktu itu Mas Budiman bagaimana? Ya orang tua pasti sedih ya. Saya anak pertama, pasti sedih. Ibu saya sedih. Pasti ya Mas Budiman. Tapi bapak saya tegar, ya ibu saya nangis. Tapi ada satu kata-kata ibu saya yang menarik. Dan sampai sekarang saya ingat. Ibu saya ngomong kayak gini. Ya nggak apa-apa ibu rela kamu di penjara berjuang untuk rakyat, untuk negara. Dan ibu akan mengunjungimu di penjara. Tapi kalau kamu suatu saat di penjara gara-gara korupsi, jangan harap ibu mengunjungimu. Mengakui ibumu sebagai anak pun tidak. Gitu. Itu nasihat ibuku. Itu amanat juga berarti ya? Wah, amanat sekali. Jadi bagi saya nggak korupsi, bukan soal hukum saja, bukan soal clean governance saja. Ini soal ibu saya ini. Ini udah ibu yang bersabda ini. Ibu saya getih ini. Artinya saya jaga itu udah personal gitu. Iya. Oke. Luar biasa. Gitu. Jadi ya, Clean ada governance nih berarti dijunjung tinggi. clean governance dan menjadi anak yang nggak bikin malu orang tua itu juga penting juga gitu kan. Iya, integritas memang nomor satu berarti. Iya. Apalagi saat ini sudah terjun langsung. Dua tujuan politik ya sekarang saya ke teknologi, ke desa, pemberdayaan desa, begitu. Oke. Mas Budiman, ini kan awal bergabung dengan PDIP berarti ya? Ya 2004 setelah pulang saya mencalonkan. dari Inggris, ya pulang kuliah dari Inggris. Oh di Cambridge waktu itu ya? Ya kuliah di Cambridge, Luar biasa pulang loh, tuh aku pengen banget master, kesana. ya boleh. silakan. Ngobrol-ngobrol ya, Ya, Mas boleh Budiman ngobrol-ngobrol, ya. boleh. Cambridge University ini Badis. Pasti banyak Badis juga yang pengen banget Ayo, kesana. ayo, banyak teman-teman. Saya banyak kumpulan anak muda Indonesia loh, yang seusia saya baby ini. Teknologi, IT, biotech. Waktu itu ngambil apa Mas Budiman? Saya ambil International Relations. Oh International Relations itu di Cambridge? Saya ambil tentang China, tesis saya. Luar Tahun 2004. Jadi ngelihat perkembangan China hari ini nggak kaget. China saya. emang seksi banget sih Nggak isunya. kaget. Iya. Oh udah biasa, udah ngerti ya. Iya. Akan kayak gini udah ngerti. Jadi Gimana dia balancing power, Balancing gimana dia power, military, kemudian- kayak apa namanya dana untuk military advancing-nya mereka tuh juga meningkat meningkat terus. dan teknologinya kan RMA, Revolution in Military Affairs. Iya. Revolution in Military Affairs dalam bidang teknologi itu kemudian berdampak juga pada sosial, sipilnya. Amerika juga gitu. Banyak negara besar itu selalu melakukan inovasi teknologi di militer, setelah itu kemudian ke sipil. Itu saya pengen tiru di Indonesia. Iya, betul sekali. Ini kan makanya katanya kalau anak-anak HI suka bilang negara yang siap damai dan negara yang siap berperang. Iya, betul. Nah, setuju ya Mas ya? Setuju, dan bagi saya geopolitik ini menjadi menarik. Geopolitik, betul. Geopolitik menjadi menarik. Soal Rusia, Ukraina, saya sering debat juga di Twitter. Saya sering berdebat di Twitter. Eropa ini unik, nggak bisa disamakan dengan Asia. Kalau di Eropa ini hanya ngomong respecting national sovereignty, bisa gawat. Kenapa? Nasionalisme di Eropa itu sudah menciptakan 2 perang dunia. Jadi Eropa memang harus menjadi penjaga balance power dunia. Iya. Lo nggak bisa, hak kita masuk NATO. Hak kita masuk NATO kata Ukraina. Nggak simpel itu. Kalau di Eropa itu Rusia nggak simpel. Nggak ini. Iya, Sorry. kita tahan dulu ya. Mungkin tentang hubungan internasional kita bisa bahas lagi. Mungkin ya tim bisa bikin episode terpisah mengenai hubungan internasional di global issues dan juga balancing power itu Ya, seru betul, banget sih. betul. Mas Apa Budiman, aku jadi ingat waktu Apa? itu pada saat terpilih menjadi salah satu anggota dewan ya ke Senayan tahun 2009. 2009. Banyak yang mencibir ya waktu itu ya Mas ya. Ini biasa. Biasa gimana? Waktu kita Mas bikin Budiman? PR juga banyak mencibir. Jadi itu udah Mencibir artinya makanan ya dari artinya, dulu. lu ngapain sih nekat bikin gituan? Bikin masalah aja, lawan orde baru, masuk penjara. Ya seperti itu. Biasa. Gini, setiap orang dengan ide baru itu Ya. selalu jangan harapkan mayoritas akan mendukungmu. Biasa, gak masalah. Tidak sedikit yang mencibir
pada waktu saya ke DPR. Tapi ketika saya bawa undang-undang desa dan jadi undang-undang itu, Ya. kan terbukti Asal niatnya itu baik, bahwa asalnya baik dan tidak korupsi. tidak korupsi. Ya, dan terus membaca, terus belajar. Ini kadang-kadang saya kritik ke teman-teman di DPR, teman-teman politisi. Ya. Ini kadang-kadang setelah berkuasa berhenti membaca. Pada ilmu jalan terus. Ya. Akhirnya left behind. Left behind, kita megang negara, megang wali kota, megang itu. Kalau nggak baca, gimana? Setuju. Dan Mas saat ini kan juga banyak banget masyarakat, ini berdasarkan hasil survei ini ya Mas ya, survei, bahwa okay. parpol dan juga anggota dewan itu mendapatkan kepercayaan masyarakat paling kecil ini Mas. Saya paham. Ya, nah ini bagaimana, karena kebanyakan juga anggota dewan calon legislatif khususnya, mereka kampanye dengan modal besar, lalu kecenderungan mereka kira korupsi pada saat sudah menjabat. Tidak semuanya sebenarnya. Tidak semuanya. Nah, ini bagaimana Mas? Mungkin bisa diluruskan juga kita-kita nih yang mungkin masih belum ada rasa percaya kepada Mayoritas sih parpol. bersih. Wajar-wajar saja. Cuma memang yang terekspos mudah adalah korupsi itu. Ya. Ya. Banyak beberapa produk DPR yang bagus, cuma yang terekspos saat produk jeleknya. Ya kan? Untungnya saya ini suka main Twitter. Kalau saya udah nggak main Twitter, saya memperjuangkan undang-undang desa, ya orang akan menganggap itu sebagai just another undang-undang. Hanya one of the many undang-undang. Tapi karena saya juga main di Twitter, ketika membahas undang-undang ini bakal saya bikin pembahasan terbuka. Orang dari desa bisa nobar pembahasan undang-undang kami. Bisa nobar, kita bikin 100 desa nobar pembahasan undang-undang kami. Saya pakai Twitter juga sebagai teman-teman media sosial, sehingga orang tahu pergerakan undang-undang itu. Nah, tidak setiap orang di DPR yang saat membahas undang-undang itu melakukannya, sehingga nggak ketahuan. Tiba-tiba ujung-ujung jadi undang-undang itu. Kalau jelek terkenal undang-undangnya, kalau baik nggak terkenal. Padahal baik. Karena prosesnya Kenapa tidak. begitu ya Mas ya? Kenapa begitu? Ini menarik pertanyaannya ya. Kenapa begitu ya? Mungkin kebanyakan orang yang terjun politik masih berpikirnya ortodoks ya. Masih belum bicara soal melakukan pembaharuan komunikasi, inovasi komunikasi. Sementara seperti saya katakan tadi, saya gabung nih dengan orang-orang segenerasinya Baby ya. Tim saya itu kebanyakan orang seperti generasinya Baby ya, kebanyakan ya. Sehingga mereka, Mas, saat membahas undang-undang, kita bikin ini yuk. Kita bikin meme-nya yuk. Kita bikin nobar pembahasan undang-undang. Gimana caranya? Bahas di DPR, kita sorot nobarnya, kita bikin di 1000 desa se-Indonesia, di balai desa. Sehingga orang ikut, kemudian ramaikan. Iya, viralkan. Viralkan. Bukan viral dalam soal produknya. Ya. Saat membahasnya selama 2 tahun kita Konsisten. Mentok, Ya. oke. Biasa, 10.000, 20.000 kepala desa demo. Agar jebol nih pasal ini, ayat ini jebol. Gitu juga. Ini gabungan antara politik di parlemen, media sosial, sama pensiunan demonstran kita jadiin. Pensiunan demonstran gitu Ya, kira-kira gitu. Ya, saat jadi anggota dewan. Itu yang lain nggak melakukan itu, sehingga kemudian hal yang baik nggak terekspos. Iya, berarti Wajar. terjawab ya Mas ya. Ya, Mungkin itu salah bisa satunya. yang menjadi perhatian. Tentu masih ada boroknya banyak. Iya, Masih ada betul. boroknya. Harus diperbaiki. Dan kita juga sebagai media sebagai monitor begitu ya Mas. Oh iya, harus. Oke Mas Budiman, ini kan sudah 2 periode terpilih ya berarti ya. 2009, 2014, lalu 2014, 2019. Mas Budiman masuk dalam jajaran anggota Dewan di Senayan. Kenapa sih kok nggak mau ke periode ketiga? Saya udah minta izin waktu itu ke Pak Sekjen untuk tidak ketiga. Karena gini, saya ini orangnya tidak suka kemapanan seperti ini. Ketika saya ada di sebuah tempat dan menurut saya nggak lagi challenging, Nggak ada tantangannya begitu nggak ya? ada tantangannya, ya saya tumpul. Saya yakin pada periode ketiga saya sudah hafal cara kerja DPR. Oke. Semua sudah tinggal rutinitas saja. Nah, itu nggak akan memberikan tantangan untuk saya. Jadi saat ini yang Mas Budiman consider sebagai Tantangan. pembawa tantangan apa? Ya saya katakan tadi kemajuan itu. Oke. Ingin Berarti- mendorong bikin startup, teknologi, ya mendajak Di anak muda PTPN khususnya ya berimajinasi. saat ini. PTPN satu hal, di luar itu bahkan, di luar kegiatan di luar itu ya. Jadi lebih banyak ke arah sana. Apakah saya pensiun politik? Enggak. Saya tidak pensiun politik. Saya berpolitik dalam teknologi. Dan saatnya harus dengan kekuasaan, ya dengan kekuasaan lagi. Kan gitu. Betul. Iya kan? Jadi itu lebih menantang bagi saya. Jadi dan kedua, saya biasanya kalau sudah terlalu mapan ya di DPR, it's too easy di sana. Too easy. Banyak hal too Why? easy.
Saya harus akui fasilitasnya mengenakan, Oke. gaji, tunjangan segala macam. Saya pernah pada waktu 2017 sampai 2011 dalam keadaan gelisah. Gila, banyak banget tunjangannya ya. Bagi saya Kaget sendiri ya Mas ya? enggak ya, enggak kayak gini deh. Aku kayak gini tuh enggak stimulating ide apapun. Oke. Sehingga saya harus stop. I know when and where to stop. Itu Dan penting. how to stop. Betul. Itu penting. Bener itu penting. Karena melatih untuk ngerem itu penting. Iya. Betul Gitu. banget. Banyak juga anak-anak zaman sekarang yang maju terus, tapi ternyata udah kemana-mana. Udah makin melenceng dari goals-nya dia. Ya itu dia. Ya. Trial and error harus sih, trial and error, tapi tetap harus ada rem. Gini, kompasmu harus, wawasanmu harus luas, 360 derajat. Tapi gasnya juga harus bagus, tapi remnya juga harus bagus. Remnya juga jangan lupa. Remnya Ini jangan lupa. sering dilupakan padahal penting. Jadi harus bisa kemana-mana ngeliat, Iya. coba apapun, tapi ada rem juga. Gitu. Betul sekali. Nah, Mas Budiman, kita bergeser mungkin ya ke innovator 4.0. Ini berdasarkan juga teknologi yang sekarang sudah semakin maju dan waktu itu juga Mas Budiman sempat berbicara juga ya mengenai innovator 4.0 ini. Dengan teman-teman. Nah, bagaimana ini Mas Budiman melihatnya? Sekarang ini saya lagi coba bikin kawasan industri untuk teknologi gitu ya di Sukabumi. Belum berjalan lancar, tapi memang target kita 10 tahun ya. Target kita 10 tahun itu kan nggak mungkin waktu hitungan bulan ya. Karena yang paling kita bangun adalah ekosistem. Orang sering di Indonesia punya ide besar, tapi dia itu tidak bangun ekosistemnya. Iya. Sehingga ide itu tidak sustain. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah ketika ide besar itu mau kita bangun, kita harus bangun ekosistemnya dulu. Nah, bikin ekosistemnya ini susah. Karena itu butuh trust dari masyarakat. Butuh kepercayaan dari masyarakat. Nah, saya coba ngajak desa untuk membangun ekosistem inovasi teknologi. Nah, sekarang kita lagi masuk ke desa-desa. Kita bicara IT, kita bicara bioteknologi untuk pertanian, terutama itu. Bioteknologi pertanian untuk IT, kita pasang BTS, kita pasang jaringan, aplikasi, kita bikin pembangkit listrik gitu ya, energi terbarukan. Kita lakukan itu sekarang ini. Belum banyak dari 74.000 desa kita baru jangkau beberapa ratus saja, 200 saja desa, belum banyak. Tapi kita harapkan kita sebar di berbagai provinsi. Itu yang banyak saya lakukan hari ini ya. Nah, ajak anak-anak muda untuk ke sana. Dan saya bilang juga ini bukan sekedar urusan orang IT, ini urusan sosial dan antropologi juga. Karena nanti akan mengubah cara berpikir masyarakat, budaya masyarakat. Psikologi juga harus tahu ya. HI juga penting. Loh, apa HI loh? Ini teknologi ini berdampak pada soal keamanan, ya kan? Yeah. Keamanan data kita, ya kan? Itu juga hubungan internasional. Ya, soal kerahasiaan, apa yang boleh kita taruh, siapa yang boleh masuk ke desa, siapa yang tidak, kan gitu kira-kira, ya kan? Ini penting. Betul. Nah, dari tahun waktu Mas Budiman menggagas undang-undang desa ini sampai sekarang, progres apa yang signifikan terjadi di desa? Baru masih infrastruktur fisik. Jalan-jalan di desa, pengaspalan, jembatan di desa, bendungan-bendungan akses. Infrastruktur fisik baru. Tapi wajar karena desa sudah lama juga infrastrukturnya tidak terbangun. Jalan tanah berlumpur, becek segala macam. Sekarang sudah mulai pakai aspal, embung, bendungan-bendungan kecil di desa-desa sudah untuk suplai pengairan, untuk pertaniannya. Beberapa desa sudah maju bahkan sudah punya bumdes-bumdes yang bertaraf internasional, omsetnya bermiliar-miliar, bisa bangun desa wisata. Mulai ada orang-orang pinter yang kuliah di luar negeri pengen pulang ke desa. Di Flores ada kepala desa lulusan Florida University jadi kepala desa. Wow. Jadi kepala desa dia mau jadi kepala desa ya Mas ya? Dia bangun desa wisata. Dia bangun desa wisata, tapi konsepnya bukan sekedar orang berkunjung 1 hari 2 hari. Datang ke sana itu menjadi sebuah peristiwa spiritual bagi si turisnya. Harus minggu, karena setiap hari ada upacara, setiap hari ada ritual untuk bisa menyatu dalam budaya itu. Karena dia orang yang ngerti budaya, dia belajar budaya di sana, budaya dari makanan, budaya makanan ya, gastronomi. Nah, gastronomi, tadi kan belajar antropologi juga mestinya. Dibawa tuh ke desanya, jadi kepala desa dia bikin satu itu. Nah,
Saya punya harapan anak muda ini suatu saat pulang ke desa, menggunakan badan usaha milik desa, dan jika jadikan BUMDes itu menjadi perusahaan berskala nasional, bahkan internasional pun bisa. Inilah yang dinamakan think globally, act locally. Think globally, act locally, benar. Harusnya kayak gitu sih. Dan uang desa kan ada terus tiap tahun, 1 miliar, 2 miliar tiap tahun. Nah kalau kemudian ada orang-orang pintar ini pulang ke desa, di BUMDes, kelola BUMDes, misalnya, saya punya pikiran, saya pernah ketemu dengan anak Indonesia yang kuliah di Harvard Business School. Ya. Saya bayangkan suatu saat ada 10 desa atau 10 lulusan Harvard Business School pulang kampung, bangun BUMDesnya menjadi perusahaan berskala internasional. Bisa nggak? Bisa, kenapa tidak? Karena bikin BUMDes itu bukan cuma harus di desanya. Ownernya desa. Tapi kan juga kan bisa mengembangkan bikin kafe di Plaza Senayan. Tapi ownernya adalah orang desa. Ya. BUMDes bisa kan? Bisa saja. Dana BUMDes ini sebenarnya ada kan ya Mas ya? Ada dari dana desa itu. Desa kemudian memutuskan berapa persen tiap tahun harus untuk pendanaan atau permodalan BUMDes. Dari APBN ya? Bisa. Kan satu kertatan desa dapat 1 miliar. Putuskan 500 juta ke BUMDes tahun ini. Tahun depan 500 juta lagi, suntik lagi. 500 juta lagi. Bisa kayak gitu. Lalu yang kemarin baru saja gempar, 8 miliar masuk akal nggak Mas? Apa tuh? Dana desa diminta oleh beberapa kepala desa ini untuk mendapatkan dana APBN sebesar 8 miliar. Untuk pembangunan desa. yang minta? Kepala desa. Oh, kalau soal kebutuhan banyak. Untuk kebutuhan besar. Tapi menurut saya rata-rata ya, yang harus ada penambahan dana desa. Harus ada penambahan. Karena gini, penambahannya kayak gini. Ada soal-soal lama yang harus ditanganin. Ya. Ketertinggalan infrastruktur dan sumber daya manusia desa. Dan kedua, ada soal-soal baru yang diakibatkan oleh pandemi, diakibatkan oleh revolusi teknologi yang membuat orang desa juga harus catching up. Bukan sekedar catching up, tapi juga bisa ada di depan dalam melakukan entrepreneurship, melakukan inovasi. Ya. Jadi memang ada kebutuhan menambah. Soal jumlahnya kita masih belum berdebat ya, kita belum persisnya, tapi harus ada penambahan. Saya pernah waktu ketemu Pak Jokowi bilang kayak gini, Pak, karena dana desa kebanyakan di sekarang untuk infrastruktur, tambahin dong khusus dana tapi khusus untuk sumber daya manusia. Untuk beasiswa deh, scholarship bagi anak-anak muda desa. Kalau perlu scholarshipnya sampai luar negeri, sampai S3, tapi wajib pulang ke desa. Kalau perlu ada penambahan dana sumber daya manusia desa. Jumlahnya ya terserah, tapi kira-kira begitulah. Iya, kemarin sempat digemparkan juga itu Mas. Ya, ada tuntutan, ada yang ngomong gitu. Kok Abdesi ini minta dana desa bahkan sampai 10 miliar. Oh, oke. Yang penting pengelolaannya ya Mas ya? Bukan 10 miliar, 10% dari APBN. Iya, totalnya 10 miliar kurang lebih itu Mas Budiman. Yang penting pengelolaannya, tidak ada korupsi di dalamnya. Tidak ada korupsi, pasti sumber daya manusia. Desa ya Mas ya? BUMDesnya juga berkembang gitu. Setuju. Nah, Mas Budiman ini kan tercatat juga sebagai komisaris PTPN ya. Banyak juga kritik nih Mas tentang jabatan komisaris BUMN. Dan ini bukan Mas Budiman yang tapi jabatan-jabatan komisaris yang seakan-akan ini katanya ya yang dapat jatah begitu. Seperti musisi ada, public figure. Gimana nih under BUMN mereka? Kalau dari pandangan gini, saya baru ketemu dengan tokoh-tokoh itu yang kamu sebut oleh Baby sebut tadi. Beberapa memang pas, dia punya kemampuan. Beberapa public figure, artis segala macam, memang dia juga punya ilmu itu di perusahaannya. Jadi oke, tapi ada beberapa nggak cocok juga. Kalaupun mau memberikan apresiasi, karena mereka juga punya pengaruh, kan fungsi komisaris juga hubungan masyarakat, networking. Bagusnya ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang sesuai bidangnya. Setuju. Beberapa sih pas, beberapa pas ya wajar mereka. Pas. Kayak saya bisa jadi PTPN, karena saya ngerti desa gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya saya ditaruh misalnya komisaris Pertamina, saya nggak punya background itu. Pasti saya tolak, pasti saya nggak ngerti. Tapi kalau saya katakan nih, PTPN, apalagi misalnya RNI, misalnya kan itu pertanian segala macam ya. Oke, masih oke gitu kira-kira begitu. Baik, berarti memang yang dipilih, yang dirasa memang pas, bukan pas, yang dekat yang dapat ya. Ya, dekat biasa saja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dengan dekat kita kan lebih tahu juga kapasitasnya. Lebih kapasitasnya, loyalitasnya ya. Juga. Tapi juga profesionalismenya gitu. Gitu ya, Badis ya. Jadi nggak apa-apa, dekat nggak apa-apa. Dekat nggak apa-apa. Politik nggak apa-apa, jangan harapkan politik. Tanpa politik
banyak hal nanti diselesaikan di lapangan. Betul. Kan Rata-rata repot. teman-teman saya juga yang buat startup, mereka akhirnya bekerja sama ya sama orang terdekatnya terlebih dahulu. Iya. Dikenal. Daripada seperti beli kucing dalam karung, gitu ya Mas Budiman ya, stranger baru kenal. Betul. Iya. Nah, ini saya waktu itu baca juga artikelnya Mas Budiman Gimana tuh? mengenai belusukan. Oh iya, udah lama. Ini berkaitan nih dengan apa yang kita bahas sekarang. Yang dilihat bukan belusukannya begitu ya Mas ya? Gini, waktu Pak Jokowi Visi-misinya begitu. Waktu Pak Jokowi belusukan itulah sebuah bahasa tubuh politis untuk menunjukkan bahwa pemimpin itu dekat dengan rakyat. Dan itu penting. Penting, wajib. Mengambil kepercayaan masyarakat. Mengambil kepercayaan masyarakat. Ya, karena sebelum Pak Jokowi kan agak berjarak terlalu elit. Iya. Oke, sekarang pemimpin itu merakyat. Penting 2014. Ya. Tapi pada periode kedua Pak Jokowi kan Pak Jokowi sudah taste-nya udah lain. Permainannya udah bicara soal MotoGP, bicara Asian Games, bicara G20, Ya. macam-macam. Udah banyak isu-isu internasional. Artinya Pak Jokowi mulai menaikkan Indonesia kepemimpinannya, style kepemimpinannya ke level global, ke level nasional. Lebih teknokratis, bukan mengambil hati rakyat lagi karena sudah didapatnya, tapi bagaimana hati rakyat yang sudah terambil itu diurusi. Ibaratnya kamu menjanjikan mengambil hati seseorang untuk jadi suami atau istrimu, setelah jadi, yuk bertanggung jawab dong, nafkahnya gimana, rumahnya bagaimana. Bukan kemudian sampai tua rayu-rayuan terus gitu kan. Episode jatuh cintanya sudah, sekarang masukin episode setia dan bertanggung jawab. Kayak hubungan ya Mas ya, berarti Apa? ya? Kayak hubungan ya? Ya, hubungan pemimpin dan rakyat kan seperti hubungan Hubungan kekasih. percintaan ya? Iya, sama dong. Orang memilih seseorang kan karena cinta kasih. Iya. Ya, tapi Akhirnya timbul percaya. iya, percaya, cinta, percaya, Setia akhirnya? akhirnya setia tapi tanggung jawab dong. Betul. Cinta, setia, tanggung jawab. Tapi kalau jatuh cinta, dekade kedua pernikahan jatuh cinta lagi. Ini gimana? Ini kan orang nggak bisa. Gampang untuk salib orang ketiga kalau jatuh cinta doang ya Mas ya? Iya, kalau jatuh cinta doang nggak cukup, ya kan? Jadi menurut saya Pak Jokowi pada periode kedua, oke, aku sudah dapat kepercayaan, bisa dipilih lagi kedua kalinya, oke, right? Maka dibutuhkan kepemimpinan yang kemudian mencari nafkah keluarganya secara lebih bertanggung jawab, secara lebih masuk akal. Keluarganya dibawa ke pentas dunia, keluarga Indonesia nih, oleh Pak Jokowi. Pada periode kedua ini udah dibawa ke pentas dunia nih. G20, MotoGP, apapun, ya semua pentas dunia, oke, Freeport, bla bla bla. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi ibaratnya naik kelas nih, rakyat Indonesia dinaikkan kelas. Tak. Sekarang main dunia ya, udah aku ajak ya, oke, udah percayakan sama papa dulu kan. Sekarang saya ajak main-main ke dunia nih. Oke. Pelanjut Pak Jokowi, penerus Pak Jokowi itu harus melanjutkan. Melanjutkan itu bukan sekedar melanjutkan periode kepemimpinan, bukan. Melanjutkan Apa yang sudah diperjuangkan garis ya? itu. Sehingga setelah naik 5, tugasmu adalah lulus SD. Naik level lah. Naik level. Hanya karena pernah kita juara 1 di kelas 5 SD, It doesn't mean kita nggak mau naik kelas 6. Yes. Karena apa? Aku pengen ulang lagi agar aku bisa terulang lagi jadi juara 1. Dengan cara apa? Aku nggak mau naik kelas 5 SD aja deh. Yang penting aku bisa juara 1 terus. Kan bukan kayak gitu. Betul. Bangsa ini kan harus naik terus nih. Ya itu naiknya besok ya. Nah ini menariknya. Dunia hari ini dengan 3 ledakan tadi, ledakan pandemi, ledakan pengetahuan, dan ledakan peluru, ternyata menuntut cara belajar yang baru. Kayak gimana itu Mas? Cepat. Harus kelas akselerasi. Yes, cepat, right? Kelasnya akselerasi Iya. dengan kurikulum, dengan ujian, soal ujian yang nggak pernah diajarin. Bayangkan, ya. Ini menarik. Sudah tantangannya harus naik 3 tingkat, nggak boleh sekedar 1 tingkat. Kedua, isi ujiannya tidak diajarin pada waktu setahun sebelumnya. Pandemi, perang negara besar, revolusi industri, nggak ada, right? Nggak ada ya. Tapi, apa namanya, harus naik kelas 3. Tapi untungnya, ada satu untungnya. Kira-kira guru yang mau gini. Tapi ini bisa dikerjakan open book dan bisa bikin grup. Open book ya? Open Dari book, pengalaman-pengalaman yang pengalaman sudah ada. Ya. Tapi sebenarnya di buku itu sudah nggak relevan. Tapi yang paling penting adalah kamu bisa kerjakan dalam grup. Ya. Nggak sendiri-sendirian. Diskusi. Diskusi.
Karena bisa jadi ada soal yang nggak ada di bukunya, tapi hasil dari tukar pendapat. Ini dibutuhkan pemimpin ya yang bukan sekedar open book, tapi juga encouraging, mengorganisir masyarakat untuk berdiskusi, bertukar pikiran antar warga menghadapi soal-soal yang nggak pernah diajarkan sebelumnya. Untuk itu pemimpinnya juga harus berdiskusi. Ya. Untuk itu pemimpinnya juga harus punya ide. Betul. Bangsa sebesar kita 270 juta orang ini terlalu besar untuk sekedar panggung sensasi. Ya. Harus jadi panggung esensi. Panggung esensi. Kalau Indonesian Idol ada program RCTI, Ya, panggung wajar. ekspresi. Itu sensasi juga, sensasi juga. Tapi ya wajar hiburan ya, Yes. entertainment. 270 juta orang ini kan bukan 270 juta orang ini bukan apa ya spectators dari sebuah hiburan, bukan penonton dari sebuah hiburan. Ini harus diurus nih. Idenya, pendidikannya, kesehatannya, masa depannya, keamanannya, pertahanannya, kekayaan di tanah airnya, Berarti dari perdamaiannya. Ya. Berarti Mas Budiman mengatakan secara tidak langsung Pak Jokowi berhasil membawa Indonesia naik Ya, level, sudah naik kelas. naik kelas. Tetapi beliau dari tantangan Indonesia, tinggal masa lalu maupun masa depan, beliau baru 25%. Menyelesaikan 25% saja. Oke? Tapi karena ada batasan undang-undang, kan nggak mungkin 3 periode. 10 periode, 2 periode. 2 periode, 10 tahun. 10 tahun. 10 periode lagi. Orde Baru juga sampai 10 periode. Oke, 2 periode, 10 tahun. Oke, Pak Jokowi nggak ada. Penerusnya harus gimana? Oh, Pak Jokowi sudah membuat kita juara 1 di kelas 5 SD. Yuk, setelah itu kita balik lagi ke kelas 5 SD dulu. Biar kita juara 1 lagi. Nggak kayak gitu cara mainnya. Nggak gitu Ferguson mainnya. Battlefield-nya berbeda. Beda. Lo naik. Nggak juara nggak apa-apa. Tapi lo naik kelas. Ya. Setuju. Gitu kira-kira. Ya. Ya, Seru kamu banget seorang ya HI diskusinya. tahu. Orang HI Iya. tahu namanya balance of power. Orang HI tahu namanya geopolitik. Orang HI tahu namanya soft diplomasi. Orang HI tahu namanya soft power Hard, dan ya. hard power. Hard power. Oke? Kamu tahu semuanya. Apa aja? Ideologi, teknologi, ya, sumber daya manusia, sumber daya alam. Kan. Saya punya beberapa algoritma, rumusan. Jika negaramu punya sumber daya manusia yang bagus, sumber daya alamnya kaya, politiknya liberal, Ya. kamu bisa jadi superpower. Dan di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Amerika. Jika kamu punya sumber daya manusia yang bagus, sumber daya alam yang bagus, tapi politiknya tidak liberal, kamu juga bisa jadi superpower. Tapi yang menantang superpower yang pertama, inilah Rusia dan Cina. Ya. Jika kamu punya sumber daya manusia yang bagus, sumber daya alamnya biasa-biasa saja, kamu politiknya liberal, kamu bisa jadi negara maju, besar dan berpengaruh, tapi tidak pernah bisa menjadi superpower. Itulah Eropa Barat, itulah Inggris, itulah Jepang, itulah Korea Selatan. Dan akan cenderung ikut ke superpower yang pertama karena sama-sama liberal. Tapi mereka tidak pernah menjadi superpower. Tapi maju besar. EU, Inggris, Jepang, Korea Selatan. Kalau kamu punya sumber daya manusia yang biasa-biasa saja, sumber daya alammu bagus, Melimpah. politikmu liberal, pasti negaramu jadi ajang rebutan pengaruh. Iya. Dan fragile untuk perpecahan. Iya, betul. Itulah Indonesia, itulah Amerika Latin. Liberal politiknya, sumber daya alamnya luar biasa, tapi sumber daya manusia biasa-biasa saja. Kita di situ. Ini pasti akan menjadi ajang rebutan pengaruh. Kalau nggak hati-hati mudah konflik horizontal. Wow. Dan itu butuh kepemimpinan yang ngerti peta ini. Ini ilmu mahal ini. Kita Ya, bisa harus. berhati-hati ya, Ya, sadar. nggak bisa kita pemimpin itu hanya sekedar modal mie ayam, makan mie Iya, ayam pinggir iya. jalan, nggak bisa. Itulah posisi Indonesia ya, Mas ya. Terlalu penting Indonesia. Fragile. Kalau sumber daya manusia tidak bangun. Berpikir kritis, berpikir inovatif, imajinatif. Itu loh. 54% adalah generasimu. Hai generasiku. Hai, Badis. Hai Badi. Seru banget ya hari ini ya. Mas, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir karena Ya, ternyata kita udah mau habis ya waktunya. Ya, Aku ya. pengen nanya juga Apa nih tuh? mengenai kemarin kan
YLBHI membuat YLBHI, ya. Yayasan Lembaga Hukum Indonesia ini mengeluarkan press release. Katanya masa kepemimpinan Orde Baru waktu itu Pak Soeharto dan juga saat ini Pak Jokowi agak beda-beda sama gitu. Ada 10 bahkan yang mereka suguhkan ya untuk kita, ada 10 poin di mana ya memang mereka sebenarnya kurang lebih sama Pak Jokowi model kepemimpinannya. model kepemimpinannya sama. Saya tidak tahu 10 itu, tapi Dalam hal kebebasan. pernyataan itu menurut saya sekali lagi belum ideal. Oke. Demokrasi kita belum ideal. Iya. Masih demokrasi kita baru kuantitatif dan cuantitatif. Kuantitatif, profitable. Belum kualitatif. Iya. Memang belum ideal. Tapi mengatakan sama dengan Orde Baru, saya kira berlebihan. Hmm. Berlebihan sekali. Ya, berlebihan. Artinya Anda bisa bikin partai, bebas. Anda bisa mengkritik presiden, bebas. Dan pengertian bahkan sampai banyak nyerang keluarga, pribadi, yang itu pun nggak pernah kami lakukan. Zaman Orde Baru kita nggak pernah mengata-ngatai Pak Harto keluarganya, nggak pernah. Itu etika ya. Pada saat ini ada pembungkaman kritik itu Mas? Nggak juga. Nggak juga ya? Nggak juga. Mana? Gini. Banyak yang ditangkap itu gara-gara kekerasan. Gitu ya. Atau nggak ubah ideologi ya. Mengatakan sama dengan Soeharto, saya kira berlebihan. Berlebihan karena Anda bisa menentukan siapa yang jadi presidenmu. Kita dulu nggak tahu. Kita dulu tahu sebelum pemilu pun sudah tahu presidennya siapa. Ya. Jadi menurut saya tidak benar kritik itu. Kritik boleh, tapi menyatakan itu berlebihan menurut saya. Kritik silakan kurang. Mengatakan dan Soeharto itu tidak menghargai apa yang pernah dicapai. Gitu. Setuju. Berarti keterangan atau press release yang dikeluarkan pernyataan itu Indonesia, bisa jadi 10 poin itu bisa jadi ada yang benar. Tapi sifat yang kau sematkan kayak gini deh. Kalau di Muslim itu kayak gini. Bisa aja kamu ada kesal sama orang Muslim, tiba-tiba lihat teman Muslimmu makan babi. Ya. Yang haram pastinya ya. Atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran. Kritik, boleh kritik. Tapi kemudian saat itu kamu menyatakan dia kafir, itu nggak boleh. Itu kan mengatakan Pak Jokowi sama dengan Soeharto sama saja dengan mengecap seorang Muslim yang makan babi langsung sebagai murtad. Dia tidak kehilangan Islamnya, dia tidak harus baca syahadat lagi. Bahwa dia makan babi haram, bahwa dia makan minum alkohol, iya. Oke. Ya itu diharamkan oleh Al-Quran, oleh Islam. Tapi mengatakan kamu gara-gara makan babi atau kemudian minum alkohol, kamu jadi kafir, kamu murtad. Itu sama. Bisa jadi, kritik itu bisa jadi benar. Tapi mengatakan Pak Jokowi sama Soeharto, itu sama aja mengatakan seorang Muslim yang lain kafir. Itu nggak boleh. Itu loh, beda ya. Masuk akal, betul. Ya, seperti itu. Oke, berarti 10 poin tadi ya mungkin saja ada benarnya. Bisa ya, ada benar. Tapi mengatakan sama aja dengan mengatakan orang Islam yang makan babi, langsung kamu murtad, kafir. Nggak bisa. Nah, Mas Budiman, ini semakin menarik sebenarnya ya. Cuma ini pertanyaan terakhir. Apa tuh pertanyaannya? Kan setiap era pemerintahan ini pasti ada main masternya ya. Oke, main master. Iya, dalam pengendali politik lah ini namanya. Dan sudut pandang Mas Budiman untuk pengendali politik itu seperti apa sih? Dan mungkin bisa di-spill siapa pemegang kartu truf Pilpres 2024? Spill dong ke kita. Pak, kartu truf. Dengan segala hormat saya, Ibu Megawati, the strongest political woman in town, in the country, gitu ya kan, pastinya. Pak Jokowi approval rate-nya 82%. Tingkat 82%. Puasannya pada Pak Jokowi. Dulu saya ketemu Presiden Brazil, Lula da Silva 2011, setelah dia baru lengser dari Presiden Brazil, approval rate-nya 80%. Di bawah Pak Jokowi dong. 80%, saya pikir, dan waktu itu dianggap sebagai yang tertinggi dunia, si Lula da Silva itu. Saya cerita juga kepada Pak Jokowi tahun 2015. Pak Lula itu 80% Pak, pada periode kedua. Sekarang ternyata Pak Jokowi 82%, berarti melampaui. Oke. Artinya Pak Jokowi punya pengaruh secara sosial politik. Dengan segala hormat pada tokoh-tokoh lain, Bu Megawati dan Pak Jokowi
pegang kartu truf Pilpres 2024. Dan kebetulan satu partai dengan saya. Aman ya? Oke Mas Budiman Sujatmiko, terima kasih banyak Makasih. atas waktunya bincang-bincang dengan Baby Kristami Kemana-mana di jadi sini. ngobrolnya dari, Iya seru dari banget. geopolitik sampai kemudian soal apa lagi tadi? Soal Gen Z, soal Gen Z Jaksel, desa, HI, Jaksel, which is- semuanya kita bahas ya. Seru banget kan Badis di Oke. Nampol hari ini. Mas Budiman terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Boleh, ya. boleh, Ketemu-ketemu ajak aku kalau Boleh, ada boleh, diskusi-diskusi. boleh. Terus nanti main-main lagi ke sini kalau ada episode Boleh, lain. ngobrol apa terserah. Apa aja ya Mas Yang Budiman, berkaitan telan dengan ya. Z dan mau cerita film, cerita buku, Oh iya? cerita bola. Seru. Oke, janji ya. Janji dulu Pinky Swear kalau zaman sekarang. Oke, pinggir sini. Oke. Oke, saya Bibi Oke. Kristami. Terima kasih Badis telah menyaksikan Nampol hari ini. Namanya Namanya juga Namanya juga politik. politik. Bareng Mas Budiman Sujatmiko. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Oke. Silakan diminum. Oke, udah. Udah.